Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 27 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel, bab 13 ayat 1 sampai 9, ayat 15 sampai 17, ayat 19 sampai 30, dan ayat 33 sampai 62. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah. Yang pertama, Allah yang membela orang yang tidak bersalah, dan yang kedua, Allah yang memberikan pengampunan tidak bersyarat kepada manusia. Cerita tentang Allah yang membela orang yang tidak bersalah itu diungkapkan dalam bacaan pertama hari ini. Ada seorang perempuan cantik yang bernama Susana. Dan ada dua orang hakim tua-tua yang rambutnya sudah beruban, yang merasa tertarik, yang muncul nafsu birahinya ketika memandang paras yang cantik dari Susana. Karena itu mereka berkeinginan untuk melakukan hal yang tidak baik kepada Susana. Dan berbagai cara mereka lakukan. Mereka menciptakan cerita dusta, cerita bohong. Susana dihadapkan kepada orang banyak oleh tua-tua itu. Dan mereka berkata kepada orang banyak bahwa Susana telah bermain zina dengan seorang pemuda. Ceritanya lebih lanjut, saya kira kita semua sudah sangat familiar. Poinnya adalah karena paras cantik Susana membuat kerinduan mereka, keinginan mereka, kejahatan mereka muncul. Mereka ingin mau bersatu dengan Susana. Dengan cara itu mereka menciptakan sebuah cerita bohong. Lalu kemudian Susana dihadapkan kepada orang banyak. Dan mereka dengan cerita palsu itu berkata kepada orang banyak dan meminta Susana memilih mati atau hidup. Tetapi Susana berkata lebih baik dia mati daripada dia melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kesempatan itu Allah melalui rohnya yang kudus menggerakkan hati seorang pemuda yang bernama Daniel, yang akhirnya datang untuk membela Susana. Daniel datang dan ia memanggil kedua tua-tua Israel itu yang saat itu diberi kesempatan untuk menjadi hakim. Mereka dua dipanggil dan bertanya satu persatu. Dan dalam jawaban-jawaban mereka, ternyata jawaban yang satu berbeda dengan jawaban yang lain. Dan terbukti dengan itu mereka sesungguhnya berbohong, berdusta, berbuat cerita palsu tentang Susana. Dan Susana akhirnya dibebaskan dan kedua orang tua-tua Israel itu dihukum mati. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita ini menggambarkan Allah yang membela hak orang benar,
orang jujur, orang yang tidak bersalah, orang yang diperlakukan secara tidak adil dengan cerita-cerita bohong, cerita-cerita hoaks. Dan Allah membela orang yang demikian dengan cara menghadirkan orang-orang yang digerakkan oleh rohnya sendiri untuk berani tampil membela orang yang tidak bersalah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin saja di satu kesempatan kita adalah orang-orang yang menjadi objek, orang-orang yang mengalami penderitaan karena cerita palsu dan cerita bohong orang lain. Kita pasti sangat menderita karena isu yang diceritakan secara tidak benar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi bisa juga pada kesempatan lain kita berlaku seperti tua-tua Israel itu. Kita terkadang bercerita bohong, memberikan kesaksian palsu tentang siapapun dan tentang apapun. Nah, kita diingatkan bahwa ketika kita melakukan saksi palsu, saatnya kita akan mendapat hukuman dari Allah. Maka kita diajak untuk tetap berlaku jujur dalam kehidupan kita. Cerita apa adanya. Jangan yang sebenarnya tidak ada, lalu kita menciptakan cerita hoax, cerita bohong. Katakanlah, kita mendengar dari seseorang A, tetapi kita bercerita B kepada yang lain. Kita bersaksi dusta, kita bercerita hal-hal yang kosong, hoax, yang palsu. Ingat, apa yang ditimpakan kepada tua-tua Israel itu akan ditimpakan kepada Anda dan saya yang berlaku dan bersikap berbohong dan bercerita palsu. Tapi kita juga diminta untuk membaharui kehidupan kita supaya kita menjadi manusia yang jujur. Jauh lebih baik kita menjadi manusia yang jujur, karena orang yang jujur akan terus dipercayai oleh siapapun. Memang orang yang jujur selalu mendapat tantangan. Tetapi jauh lebih penting kita takut kepada Allah seperti Susana daripada takut kepada manusia. Manusia mengancam tubuh kita, mematikan jasmani kita, tetapi tidak membunuh jiwa kita. Tapi Tuhan bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Silakan pilih, mau takut kepada Allah atau takut kepada manusia yang berlaku bohong, yang bercerita hoax, yang bersaksi palsu. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah Allah yang membela orang yang jujur, orang yang benar, yang berharap kepadanya. Di sisi lain, Allah ditampilkan sebagai Allah yang mengampuni. Dan Allah yang mengampuni itu hadir dalam diri Yesus Kristus yang menurut bacaan Injil hari ini telah menyelamatkan perempuan yang dihadapkan kepadanya oleh beberapa kelompok Yahudi yang katanya perempuan itu kedapatan berbuat zina. Lalu mereka karena ingin mencobai Yesus dan mau mendapatkan kesalahan pada Yesus supaya mereka mendapat alasan untuk membunuh Yesus, menghancurkan Yesus, mereka menghadapkan perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dan minta pendapat Yesus. Apa Yesus katakan? Barang siapa tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Bagaimana reaksi orang-orang Yahudi itu?
satu persatu meninggalkan tempat itu dan perempuan itu, mulai dari umur yang tertua sampai yang termuda. Artinya apa? Mereka tidak berani karena mereka juga biasa berbuat dosa, tetapi mau menghukum orang yang berdosa, menganggap diri sebagai orang yang suci, lalu kemudian menghakimi orang yang berdosa. Yesus tampil sebagai wajah Allah, pribadi Allah yang mengampuni. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau, tapi pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi." Allah mencintai setiap manusia yang berdosa, karena Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi supaya mereka bertobat. Kita adalah manusia yang berdosa. Allah tetap mencintai kita apa adanya, tetapi Allah menghendaki supaya kita pergi setelah kita mendapat pengampunan, kita pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Allah sungguh luar biasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita diberi kesempatan untuk mengakukan dosa kita, karena Allah mengampuni dosa kita. Tetapi Allah minta dalam masa pertobatan ini, bahkan dalam seluruh hidup kita, sesudah kita mendapat pengampunan dosa dari Allah, kita diminta untuk jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati.